Bab 1310. Bumi yang hangus. Seorang pria bertubuh besar baru saja keluar dari dalam paviliun Jubao dan melihat pemuda tersebut beserta Deani Liu dan Eric Qin. Dia sempat dibuat tercengang untuk sejenak, setelah itu baru melangkah mendekat. "Kamu berbohong di jalan ini lagi. Fernandini, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit kesal saat melihat Fernandini memojokkannya. "Haha, aku tidak peduli jika kamu berbohong kepada orang lain, tetapi dia sudah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa diam jika kamu berbohong padanya, jadi aku tidak akan diam saja," kata Fernandini tanpa basa-basi. "Kamu pembawa sial, sial sekali aku bertemu denganmu." Pemuda itu terlihat begitu kesal, mengertakkan giginya, dan niatnya dihancurkan oleh Fernandini, tepat ketika dia melihat dua domba gemuk yang hampir memakan umpannya. "Katakan padamu, bicaralah pelan-pelan, jangan berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu, dan kamu bisa bersikap arogan saat berada di kota ini." Fernandini mencibir, "Kamu tidak akan pernah meninggalkan kota selamanya." Pemuda itu hanya berada di tingkat kedua dari fase distraksi, dan dia berani membentaknya dengan tingkat keempat yang dia miliki. Sungguh cari mati. "Kamu." Pemuda itu mengatupkan mulutnya, tidak berani mengatakan apapun lagi, dan setelah itu melangkahkan kakinya pergi penuh kemarahan. "Hei, apa kamu tadi mengatakan jika dia pembohong?" kata Eric Qin. "Bisa iya, juga bisa tidak, intinya orang ini menggunakan nama pelatihan tanpa partai untuk menipu banyak orang. Jika kamu ingin pergi ke makam Daneng, ayo, aku akan mengatakan cara yang bisa kamu gunakan sambil kita jalan sebentar." Fernandini tersenyum. Mereka bertiga berjalan ke depan bersama. Fernandini berbincang mengiringi langkah kakinya. Pelatihan tanpa partai ini bukan hanya omong kosong belaka. Memang kekuatan yang mereka miliki cukup besar, dan skalanya tidak kecil, tapi hanya butuh 1 koin roh untuk bergabung. Dia kejam sekali meminta 3 koin dari kalian. Dan keberadaan perahu roh, tidak banyak orang dari pelatihan tanpa partai yang memanfaatkannya. Mungkin jika kalian menyerahkan uang mereka, kalian tetap tidak akan bisa bergabung, dan mungkin kalian tidak akan melihat tanah di makam Daneng. Ternyata dia seorang penipu. Untung saja kamu segera datang. Deani Liu tiba-tiba menimpali. "Jangan sungkan, kamu sudah menyelamatkan hidupku, dan tadi aku hanya kebetulan lewat saja." Fernandini melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau mau ke makam Daneng tidak perlu ikut pelatihan tanpa partai. Di alun-alun paviliun Jubao sudah ada kapal terbang khusus. Perjalanan menuju makam sangat berbahaya. Paviliun Jubao ini sangat berani, mereka bahkan mengirimkan kapal terbang," kata Deani Liu heran. Kapal terbang paviliun Jubao biasanya hanya terbang pada rute yang relatif aman. Di tempat seperti ini jika menemui bahaya, tidak hanya kultivator yang ada di dalam kapal terbang tersebut yang bermasalah, namun juga akan berdampak pada kapal terbang milik paviliun Jubao itu sendiri. Mereka mungkin tidak berani, tapi mereka bisa menyewakannya. Fernandini tersenyum dan berkata, "Kali ini para ahli telah bergabung untuk menyewa kapal terbang milik paviliun Jubao, dan pada saat yang sama mereka bertanggung jawab atas pengawalannya. Resikonya ditanggung oleh mereka. Paviliun Jubao melakukannya untuk mendapatkan keuntungan, mengapa mereka tidak berani melakukannya?" Eric Qin diam-diam dibuat terkejut ketika mendengar bahwa ada banyak master di dunia kultivasi yang datang, dan ada juga kultivator seperti itu yang menghasilkan uang dari otaknya, bahkan teknik saja bisa didapatkan dengan menggunakan koin roh. "Kalau begitu kita pergi saja, bisakah kita langsung naik?" kata Deani Liu. "Sebenarnya tidak bisa, karena makam Daneng sudah dibuka dan terlalu banyak orang yang ingin pergi ke sana. Tapi salah satu orang yang menyewa perahu roh itu adalah temanku, dan kalian berdua seharusnya bisa naik ke dalamnya." Fernandini cukup percaya diri dengan perkataannya.
Saat mereka bertiga berjalan menuju alun-alun, ada sebuah kapal terbang yang berdiri di atas tanah. Fernandini berjalan mendekat, berbisik ke salah satu dari mereka, dan kemudian memanggil Erikin. "Karena saudarani, jadi aku bisa menambahkan 2 orang lagi, dan 1 koin untuk setiap orang." Pria itu melirik ke arah Erikin dan Deani Liu saat mengatakannya. Fernandini langsung mengeluarkan 2 koin roh, tetapi niatnya itu dihadang oleh Erikin. "Saudarani, kamu bisa membantuku dengan ini saja, aku sudah sangat berterima kasih. Aku bisa membayarkannya sendiri." Erikin tersenyum dan mengeluarkan 2 koin roh, menyerahkannya kepada orang itu. Harga yang dia keluarkan sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemuda yang dia jumpai sebelumnya. Tapi jika menggunakan jasanya, dia masih harus menunggu, dan kali ini, dia bisa langsung duduk di dalamnya, dan rute serta tujuannya sudah jelas. Mereka bertiga naik ke atas kapal terbang yang merupakan kapal terbang besar yang sama dengan yang ditunggangi Erikin sebelumnya. Tapi ketika pandangan itu menyapu, banyak kultivator yang sudah duduk di atasnya, jelas mereka akan pergi ke tempat yang sama dengannya. Setelah menemukan tempat duduk, tak butuh waktu lama bagi kapal terbang tersebut untuk terbang perlahan dalam formasi yang berdengung. Seorang pria berambut putih keluar dan memperkenalkan beberapa informasi kepada semua orang. Erikin mendengarkan acak, tidak ada yang istimewa. Hanya saja setiap orang tidak boleh keluar dari kapal terbang tersebut jika menemui bahaya atau membutuhkan bantuan. Dan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan adalah 3 jam, yang jauh lebih cepat daripada naik kapal terbang sendiri. Jangan khawatir, orang-orang ini mengkhususkan diri dalam bisnis ini, dan jalannya lebih jelas dari paviliun Jubao, dan kebanyakan hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, kata Fernandini. Saat kapal terbang mulai melaju, pemandangan di luar kerumunan mulai mundur dengan cepat. Erikin melihat formasi pada kapal terbang ini yang tidak jauh berbeda dengan susunan kapal terbang cahaya ungu sebelumnya. Keduanya melakukan pelepasan yang kuat. Namun kultivasi si manipulator lebih tinggi sehingga aura yang dikeluarkan kapal terbang mencapai fase distraksi peringkat ke-9. Kekuatan tersebut sudah mencapai puncaknya di wilayah suci ini. Jika iblis monster masih memiliki otak mereka untuk berpikir, mereka pasti akan menghindar sejauh-jauhnya, dan tidak akan membahayakan diri mereka sendiri dengan mendekat dan melakukan serangan. Selama perjalanan, Erikin juga tidak hanya diam, dia memejamkan mata dan duduk bersila, terus menyerap sumber energi pergerakan langit dan perlahan-lahan menggabungkannya dengan dirinya. Sumber energi dibawa oleh buah petir, dan Erikin tidak perlu menyerapnya, bisa diarahkan seperti tangan secara langsung. Dan seperti sumber energi, asal-usul naga sumber energi dan sumber energi luar angkasa Erikin juga telah diserap, dan melakukan pemurnian itu sendiri, yang tidak digunakan sementara, dan tidak perlu segera diserap. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Erikin menyerap kekuatan dan sumber energi pemurnian tubuh, serta formasi jimat. Adapun fusi antara 2 sumber energi, petir dan api belum diselesaikan, apalagi yang lain. Erikin tidak terlalu cemas akan hal ini, dan dia berencana untuk melanjutkan dengan lambat. Tenggelam dalam latihan, tidak terasa beberapa jam berlalu dengan cepat. Lihat keluar, ini sangat mengerikan. Ketika Erikin mendengar suara di telinganya, dia menyebarkan kerohanian dan melihat keluar, dan menyadari jika kapal terbang itu telah terbang ke bumi yang hangus. Pegunungan yang semula bergelombang di sini telah berubah total menjadi jurang bumi hangus, tanpa vitalitas di atasnya, dan retakan ruang di udara serta sumber energi dapat dilihat di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Pertempuran antara kekuatan kuno mengubah seluruh benua menjadi bumi yang hangus. Bertahun-tahun yang lalu, masih belum ada rumput di sini. Kekuatan kuno itu, aku benar-benar tidak tahu seberapa jauh itu. Jika ini disebabkan oleh Master Abadi Rui saat bertarung,
maka warisan dan harta yang dia tinggalkan juga sangat menakjubkan. Aku bahkan tidak bermimpi untuk mewarisi. Selama bisa mendapatkan harta karunia, maka aku akan bisa berkembang. Para kultivator banyak berbicara, dan mata mereka penuh dengan kerinduan akan makam yang begitu kuat. Tidak mungkin iblis monster muncul dan melakukan serangan di jalan ini, dan tidak lama kemudian, kapal terbang itu tiba di depan lembah. Ini adalah area yang sangat luas dengan reiki warna-warni yang tersebar di sekitarnya. Jelas itu adalah sisa-sisa penghalang yang sudah berhasil ditembus. Saat ini, lembah di sekitarnya digantikan oleh kabut putih tebal. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.